Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Perkenalkan nama saya Nur Hakiki dengan NIM 210 301 7076. Di sini saya akan Pancasila sebagai etika politik. Etika politik Pancasila, nilai-nilai dan contoh penerapannya. Etika politik Pancasila adalah perbuatan atau perilaku politik yang selaras dengan kemanusiaan yang adil dan beradab yang bersila ketiga, bersila keempat, bersila kelima, dan bersila ke-1. Kita pahami persoalan terkait etika berhubungan dengan masalah ini. Adapun postulat mengenai nilai ilmu filsafat Pancasila ialah hakikat manusia Pancasila. Oleh sebab itulah, rumus dari keseluruhan rangkaian kesatuan Pancasila dalam sila-sila dalam Pancasila yang bersinggungan dengan etika politik Pancasila diawali dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sebagai etika politik. 1. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang. 2. Norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila. Yang ketiga, norma hukum yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. A. Nilai, norma, dan moral. Nilai atau value adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda yang untuk memuaskan manusia. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan objek itu sendiri. Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya untuk kemudian mengambil keputusan. Keputusan tersebut merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak bergunanya, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan indah atau tidak indah. Menurut Max Scheler, nilai-nilai yang ada di dalam menurut Max Scheler, nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya. 1. Nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan yang menyebabkan orang lain senang dan tidak senang. Nilai kehidupan dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan manusia, misalnya kesehatan, jasmani, dan kesejahteraan umum. Nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari kegiatan jasmani maupun lingkungan, misalnya keindahan, kebenaran, dan lainnya. Tonagor membagi nilai menjadi 3. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat membedakan kegiatan atau aktivitas. Dan yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Dan nilai rohani sendiri dibagi menjadi 3. 1. Nilai kebenaran yang berdasarkan dari akal, yaitu ratio, budi, dan manusia, cipta manusia. Yang kedua, nilai keindahan atau estetis, yaitu yang bersumber pada unsur perasaan atau estetis dan rasa manusia. Nilai kebaikan atau norma moral bersumber pada unsur kehendak atau will atau karsa manusia. Nilai religius yaitu yang merupakan nilai kerohanian yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Menurut Matang Alvaro, nilai-nilai yang bersifat nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital merupakan sistematika hierarkis dari sila 1 sampai 5 sebagai tujuan. Nilai dikelola menjadi 3 macam. Nilai dasar atau ontologis, yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari, atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut yang bersifat universal karena menyangkut hakikatnya, kenyataan objektif segala sesuatu, misal hakikat Tuhan, hakikat manusia. Jika nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai itu bersifat mutlak karena hakikat Tuhan adalah kuasa prima, sehingga segala sesuatu diciptakan atau berasal dari Tuhan. Nilai instrumental, yaitu sebagai pedoman yang berdekur dan diarahkan. Jika nilai instrumental ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, maka hal itu akan merupakan suatu norma moral. Namun jika nilai instrumental itu berkaitan dengan organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan kebijaksanaan atau strategi yang bersumber dari dasar. Dan yang terakhir, nilai praktis, yaitu yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dan dalam suatu kehidupan nyata. Hubungan nilai norma dan moral. Moral adalah suatu ajaran atau wejangan, patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi manusia yang baik.
Etika adalah suatu cabang filsafat, yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral tersebut. Korelasinya, nilai merupakan bagian dari norma, norma merupakan ajaran dan moral adalah aplikasi dari moral. Definisi etika. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Nilai-nilai etika dalam Pancasila. Seperti yang kita pahami, etika tentunya membantu manusia dalam hal penentuan mengenai tindakan yang perlu dilakukan dan apa alasannya. Hal tersebut harus dilakukan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan etika bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan nilai-nilai etika yang dapat kita temukan dalam Pancasila dimanifestasikan dalam bentuk tatanan seperti tatanan masyarakat, memiliki nilai-nilai dasar seperti pelarangan akan eksploitasi sesama manusia, semua orang wajib untuk berpari kemanusiaan dan keadilan sosial. Yang kedua, tatanan bernegara memiliki nilai dasar merdeka, bertolat, bersatu, adil, dan makmur. Yang ketiga, tatanan luar negeri memiliki nilai ketertiban dunia, perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Yang keempat, tatanan pemerintahan daerah dengan nilai-nilai permusyawaratan mengakui asal-usul atau latar belakang keistimewaan daerah. Tatanan hidup beragama dengan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara. Tatanan pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tatanan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan. Tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Pengertian etika. Etika dalam bahasa Yunani kuno etikos yang berarti timbul dan dari kebiasaan. Etika secara umum suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Pembagian etika, etika umum yaitu yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Etika khusus yaitu yang membahas prinsip-prinsip itu di dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Di sisi lain, etika khusus membahas tentang hubungan atau penerapan prinsip-prinsip dalam etika umum dalam hubungannya dengan bidang kehidupan manusia. Etika khusus ini dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu etika individu dan etika sosial. Etika individual yaitu membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri, sedangkan etika sosial yaitu membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus. Pengertian etika politik. Etika politik adalah filsafat moral dan dimensi politis kehidupan manusia atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik. Dengan kata lain, etika politik adalah prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Bicara mengenai fungsi etika politik dalam bermasyarakat adalah sebagai penyedia sumber nilai atau teori yang menjelaskan benar salahnya suatu tindakan dalam kaitannya dengan legitimasi politik. Definisi etika politik. Etika politik secara substansif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dari subjek atau pelaku etika, yaitu manusia sendiri. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Definisi politik berasal dari politis, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dan bermacam-macam kegiatan dalam suatu proses penemuan tujuan dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Selain itu, terdapat beberapa definisi politik, yaitu A. Definisi politik polisi yang artinya kebijaksanaan yang dibuat dalam rangkaian tujuan. Adapun pengertian politik secara non-ilmiah yaitu memiliki prinsip perjuangan demi memenangkan kekuasaan akan cenderung mengabaikan nilai kemanusiaan sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Pemilu dan kampanye memiliki tujuan akhir, kemakmuran dan kesejahteraan hidup bermasyarakat bersama. Oleh sebab itu, sebaiknya hindari hal-hal yang menjadi penghambat usaha-usaha menuju kesejahteraan bersama. Langkah tersebut berdasarkan sila kelima. Maaf, contoh penerapan etika politik Pancasila. Contoh kasusnya dapat kita temukan dalam kegiatan kampanye yang harusnya sesuai dengan etika politik. Etika Pancasila. Dalam kampanye, orang-orang dapat menjalankan dengan caranya, akan tetapi harus tetap dengan menggunakan prinsip sebagai berikut. 1. Berkampanye dengan tetap mengusung nilai-nilai kemanusiaan, contohnya dengan tetap menjaga keamanan pihak lain, tidak merugikan orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan sesama tetap harmonis, sehingga bentrokan tidak akan pernah terjadi. Hal ini berdasarkan Pancasila sila ketiga. Kegiatan berkampanye harus dipatuhi, sebab dengan mematuhi ketentuan berarti memberi keselamatan bagi diri kita semua. Hal tersebut berdasarkan Pancasila keempat. Pemilu dan kampanye memiliki tujuan akhir kemakmuran dan kesejahteraan hidup bersama. Oleh sebab itu, sebaiknya kita
Sebaiknya hindari hal-hal yang menjadi penghambat usaha-usaha menuju kesejahteraan bersama. Langkah tersebut berdasarkan sila kelima. Dengan menyadari bahwa semua perbuatan tidak baik dengan mengatasnamakan pemilu atau kampanye tidak akan lepas dari pengawasan Tuhan Maha Esa. Hal ini didasarkan pada sila ke-1. Permasalahan inti politik tentu saja tidak terbatas pada masalah kekuasaan, namun politik ialah tentang seperangkat keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat, juga berbangsa dan bernegara yang diperlukan oleh orang-orang yang memilikinya. Demikian adalah pengertian politik secara ilmiah. Adapun pengertian politik secara non ilmiah yaitu memiliki prinsip perjuangan demi memenangkan kekuasaan, bahkan cenderung mengabaikan milik kemanusiaan sehingga mengandalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Di politik kehidupan manusia, manusia sebagai makhluk individu sosial. Paham individualisme yang merupakan bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara maupun merupakan dasar politik negara. Segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu. Segala aspek dalam realitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan negara paham kolektivisme mendasarkan kepada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Dimensi politik kehidupan manusia. Dimensi politik manusia adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi yang menjadi ciri khas suatu pendekatan itu terjadi dalam rangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhannya. Dimensi politis ini sendiri mempunyai dua segi yang melengkapkan sesuai dengan dua kemampuan fundamental manusia. Dimensi politik, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Berbagai paham antropologi filsafat memandang hakikat sifat kodrat manusia dari kacamata yang berbeda. Paham individualisme yang merupakan cikal bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara, akan terjadi tidak keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dasar ontologis ini merupakan dasar moral politik negara, sedangkan paham kolektivisme yang merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme memandang manusia sebagai makhluk sosial saja. Dimensi politik kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, jaminan atas kebebasan manusia baik secara makhluk hidup maupun makhluk sosial sulit untuk dilaksanakan karena terjadinya benturan kepentingan di antara mereka sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan ini, manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya sebagai negara. Pengertian dimensi politis, manusia ini memiliki dua segi fundamental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Inilah yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia. Manusia mengerti dan memahami akan suatu kejahatan atau akibat dari kejahatan tertentu. Akan tetapi hal itu dapat dihindari karena kesadaran moral akan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Namun sebaliknya, jika manusia tidak bermoral, maka ia tidak akan peduli dengan orang lain. Seperti yang disebutkan sebelumnya, etika menyangkut moral yang mengukur benar atau salahnya suatu tindakan manusia dan mengambil sebuah nilai sebagai berikut. Dengan demikian, etika politik adalah etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia mestinya dan manusia sebagai warga negara yang harus taat terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Berbicara mengenai fungsi etika politik dalam masyarakat adalah sebagai penyedia sumber nilai atau teori yang menjelaskan benar atau salahnya suatu tindakan dalam kaitannya dengan legitimasi politik. Sumber nilai tersebut tidak telah jelas, sehingga penentuan benar atau salahnya suatu tindakan tidak lagi berdasarkan pada emosi a priori, melainkan secara objektif dan argumentatif. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu berasal dari kata in, artinya tidak akan divide, artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur jiwa dan raga. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Manusia sebagai makhluk sosial. Alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial adalah manusia tunduk pada aturan dan norma sosial. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. 1. Imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan, melainkan juga sumber moralitas utama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan ketuhanan yang Maha Esa serta sila kemanusiaan yang adil dan beradab
adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Nilai-nilai Pancasila Nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara termasuk moral penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintah negara, dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijawai nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, sila pertama merupakan legitimasi moral religius bagi bangsa Indonesia. Implementasi nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa menekankan pada prinsip bahwa moralitas dan spiritualis keagamaan berperan penting sebagai pandalan vital keberlangsungan suatu negara bangsa. Dalam demokrasi yang berketuhanan, kekuasaan diletakkan di bawah Tuhan dan rakyat. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan sebagai etika dan spiritual, vertikal dan transendental dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Sila kedua. Hakikat sila kemanusiaan terkandung dalam pembukaan UUD alinea pertama, bahwa sesungguhnya kematian itu hal segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan dari atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Sila kedua ini memberikan legitimasi moral kemanusiaan dalam menyelenggarakan negara sehingga menuntut warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memakai cita-cita moral rakyat yang luhur. Nilai-nilai sila kemanusiaan dengan beradab. Dalam sila kemanusiaan ini menuntut insan warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memakai cita-cita moral rakyat yang luhur. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia yang bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundament etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Sila Persatuan Indonesia. Proses penyelenggaraan negara harus selalu didasari oleh asas persatuan, di mana setelah kebijakannya ditetapkan oleh penguasa, tidak ditujukan untuk menjaga belah bangsa, tetapi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan hakikat Indonesia, yaitu satu kebangsaan, satu cinta politik, serta sesuai dengan pembukaan UUD alinea keempat. Sila kerakyatan yang selamat, kebiasaan dan perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa negara berdasarkan rakyat, kebijakan dan kekuasaan senantiasa untuk rakyat. Sila ini memberikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggaraan negara di mana segala kebijakan, kewenangan, dan kekuasaan harus sesuai kehendak rakyat. Para pejabat negara harus mampu menjaga etika politik dengan menggali intisari sila persatuan yang telah menancapkan satu tujuan dan satu etika kebangsaan. Dengan demikian, aktivitas politik praktis yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta konsep pengambilan keputusan, pengawasan, dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi rakyat. Cita-cita kedaulatan rakyat mengakar kuat dalam sejarah politik di Indonesia. Untuk itu, segala kekuatan dalam masyarakat tanpa pandang bulu harus diberi akses dalam proses pengambilan keputusan. Sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia memberikan legitimasi hukum dalam kehidupan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, keadilan sosial merupakan tujuan dari kehidupan negara yang menunjukkan stabilitas negara, menawarkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencapai aspek keadilan tersebut, kehidupan dan penyelenggaraan negara harus senantiasa berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam visi negara ini, yang hendak mewujudkan Indonesia bagi seluruh Indonesia, mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik, ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik di negara ini membuat keadaban publik saat ini mengalami kanjuran. Akibatnya, kebajikan dasar kehidupan bangsa seperti keberadaban, responsibilitas, keadilan, dan integritas runtuh. Tujuan etika politik adalah mengarahkan kehidupan politik lebih baik, berbaik bersama, dan untuk orang lain dalam rangka membangun institusi politik yang adil. Etika politik membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Maka sudah saatnya etika politik pada nilai-nilai Pancasila yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Sila ketuhanan Indonesia. Pertama, sila ketuhanan menekankan prinsip bahwa moralitas dan spiritualitas
keagamaan berproperti sebagai pandalan vital bagi keberlangsungan suatu negara bangsa. Sila ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan politik publik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah pemusyawaratan keadilan sosial. Nilai-nilai ketuhanan dan kendaki Pancasila adalah nilai ketuhanan yang positif, yang digali dari nilai-nilai profetis agama-agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan. Dengan penempatan sila ketuhanan di atas sila-sila yang lain, politik negara mendapatkan akar kerohanian dan dasar moral yang kuat. Dengan demikian, etika politik yang dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Esa akan menempatkan fungsi kontrol bagi para penyelenggara negara dan para politisi bahwa ada Tuhan yang selalu menjadi spirit nilai-nilai spiritual dalam bertindak dan berperilaku. Sila kemanusiaan yang beradab. Dalam sila kemanusiaan yang beradab, penuntut insan warga negara dan penyelenggara negara akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan membuka cita-cita moral rakyat yang luhur. Dengan berdasarkan budi pekerti yang luhur tersebut setidaknya dapat menjadi dasar politik dalam beretika. Setiap tindakan dan perilaku insan warga negara akan selalu berpedoman pada dasar-dasar kemanusiaan agar dapat cita-citanya etika politik bangsa yang lebih baik. Sila Persatuan Indonesia. Persatuan berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam penolak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Hakikat persatuan kebangsaan adalah untuk menyatukan semua unsur-unsur kemajemukan bangsa ini, maka secara otomatis akan terjadi harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hal yang dapat dilakukan adalah membangun jiwa dan etika politik kenegaraan yang cocok dengan karakter kebangsaan, guna mengatasi segala bentuk paham politik, golongan, perseorangan, dan menjadi faktor pemecah bangsa. Untuk siap keempat, negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai bentuk pokok negara. Maka dalam melaksanakan politik praktis, hal-hal yang menyangkut kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan, serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat. Atau dengan kata lain harus memiliki legitimasi demokratis. Dengan dimulakannya aspirasi rakyat dalam proses demokrasi politik di lembaga perwakilan, rakyat juga dituntut untuk menjadi warga negara yang bijaksana, yang memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politiknya. Sila kelima, sila ini merupakan wujud yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Salah satu sila Pancasila yang dilukiskan dalam urutan UUD 45 dengan menggunakan kata kerja, mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok dari kemanusiaan, simpul persatuan rakyat dengan etika politik dan imperatif moral. Sila keadilan sosial diharapkan mampu untuk mencapai tujuan nasional kebangsaan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, adil dan sejahtera dalam bingkai NKRI. Contoh Pancasila sebagai etika politik. Etika adalah suatu pikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral tertentu. Etika juga merupakan suatu ajaran tentang mengapa dan bagaimana kita harus menganut pada suatu moral tertentu. Secara garis besar, kita bisa mengambil 5 poin dari Pancasila yang dijadikan sebagai prinsip dari etika politik. Prinsip-prinsip etika politik berdasar Pancasila serta contoh dari Pancasila sebagai etika politik. Satu, pluralisme. Pluralisme adalah suatu paham di mana kita bisa menerima kemajemukan atau keberagaman untuk mewujudkan kehidupan bersama yang positif, damai, bertenggang rasa dengan masyarakat yang memiliki perbedaan agama, budaya, suku maupun ras. Konsep ketuhanan mengajarkan kita pada konsep benar salah yang mutlak, karena nilai-nilai yang berasal dari Tuhan atau dari agama sifatnya absolut. Berikut beberapa contoh tindakan yang sesuai dengan etika politik berdasar. Nah, kebebasan memeluk agama di Indonesia sesuai dengan agama-agama yang diakui Indonesia, toleransi terhadap kegiatan pribadi dan perayaan hari raya sesuai agama tertentu. Semua pelaku politik tidak menyalahgunakan kekuasaan karena hal tersebut adalah salah menurut agama apapun. HAM. Salah satu contoh Pancasila sebagai etika politik menambahkan Pancasila sila kedua sebagai sumber nilai kemanusiaan yang kemudian diterapkan dalam etika politik. Nilai kemanusiaan ini sejalan dengan sila kedua pada Pancasila. Segala kegiatan politik yang skala politik yang di Indonesia haruslah berdasarkan pada asas kemanusiaan dan penghormatan pada hak asasi manusia. Berikut adalah contoh dari Pancasila sebagai etika politik yang berdasarkan pada nilai kemanusiaan. Kebebasan menyampaikan pendapat seperti yang dijelaskan pada UUD 45 pasal 28, kebebasan berpikir dan mencari informasi dalam kehidupan politik Indonesia. Wakil rakyat harus berfungsi sebagai penyembela dan pejuang hak rakyat yang diwakilinya. Persatuan Indonesia, persatuan bangsa. Indonesia memiliki masyarakat agama, budaya, dan sukunya.
Akan tetapi, masyarakat Indonesia mampu bersatu dalam sebuah negara. Hal ini juga mendasari beberapa sikap dalam dunia politik, sebagaimana penerapan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan politik. Contohnya, tidak memberikan kekuasaan atau jabatan politik pada orang dengan pertimbangan suku, budaya, dan ras, atau agama, selalu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan, tidak mudah melontarkan ujaran kebencian dalam konteks politik, terutama yang menyinggung sara. Demokrasi. Asas demokrasi sesuai dengan Pancasila sila keempat yang menjunjung tinggi kerakyatan sebagai contoh perwujudan demokrasi di lingkungan bangsa dan negara. Sebagai negara demokrasi, sudah barang wajib bagi Indonesia untuk menerapkan demokrasi dalam sistem politiknya dengan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai pendudukan tiga. Contohnya penyelenggaraan pemilu sebagai wujud pesta demokrasi rakyat, pemerintah yang transparan dan bertanggung jawab, terbukanya ruang publik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Keadilan sosial dalam kehidupan politik adalah di mana semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan versinya. Konsep keadilan sosial ini sejalan dengan Pancasila sila kelima yang merupakan perwujudan Pancasila dalam kehidupan politik. Keadilan sosial dapat ditemukan dalam contoh Pancasila sebagai berikut. Tidak ada diskriminasi menuntut jenis kelamin untuk semua warga negara yang mempunyai potensi untuk duduk di kursi kepemimpinan. Penerapan legalitas hukum di Indonesia sebagai negara hukum, pemerintahan yang jauh dari tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan contoh dari Pancasila sebagai etika politik yang sangat disayangkan saat ini di Indonesia adalah para pelaku politik yang bisa bersikap sesuai dengan contoh Pancasila sebagai etika politik. Masih banyak pelanggaran etika politik yang terjadi di Indonesia. Contohnya yaitu pejabat terlibat dalam tindakan pidana korupsi, penegak hukum dan pengadilan yang menerapkan suap untuk kepentingan sendiri, negosiasi yang melibatkan yaitu pertama nilai ketuhanan, mengembangkan sikap toleransi dan kerjasama antar umat beragama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan, nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan kemanusiaan dan mengamalkan sikap paling tegak rasa, memperlakukan semua orang atau peserta didik sama dengan harkat dan martabatnya. Nilai persatuan, mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nilai demokrasi, memberikan hak suara dan menghargai perbedaan pendapat kepada murid, mengedepankan musyawarah sebagai penyelesaian masalah. Nilai keadilan, memberikan perilakuan yang sama kepada semua, baik bagi peserta didik maupun orang di sekitar, selalu menghormati hak orang lain. Kesimpulan dapat saya ambil, sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu nilai, sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma, baik maupun norma moral maupun norma hukum, yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara sesuai dengan satu, asas legalitas, legitimasi hukum, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dua, disahkan dan dijalankan secara demokratis, legitimasi demokratis, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip moral atau tidak bertentangan dengan legitimasi moral. Untuk daftar pusaka, yaitu Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2016, Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi, penerbit Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA 2016, Pendidikan Pancasila penerbit Unisa University Press, anggota IKAPI, dan seterusnya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon minta maaf bila ada salah kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.